Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah azza wa jalla kembali pada malam hari ini. Atas izin Allah semuanya kita akan bersama-sama untuk membahas, untuk mengkaji, untuk memahami tentang Ramadan yang sedang kita nikmati ini. Ramadan sebagaimana yang kita ketahui adalah bulan yang seluruhnya adalah berisi kebaikan. Betapapun kebaikan-kebaikan itu adalah belum seluruhnya terjadi, terimplementasikan oleh kita kaum muslimin, dan itu adalah bisa jadi disebabkan oleh karena kita belum menyelami seluruh rahasia yang ada di dalam bulan yang utama dan istimewa ini. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sebenarnya menjadikan kita untuk bisa lebih baik, lebih mulia, lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka pada malam hari ini saya ingin mengajak, setelah kita lalui di beberapa malam yang lalu, kita sudah bahas antara lain adalah bahwa Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita untuk semakin cinta kepada Al-Quran, seperti yang kemarin kita sudah bahas. Nah, malam hari ini saya ingin menonjolkan sesuatu yang mungkin kalimat yang sangat familiar ya di dalam bulan ini, bahkan di dalam ayat tentang saumnya itu sendiri, yaitu at-taqwa. Artinya adalah bahwa bulan Ramadan sebenarnya di dalamnya mengajarkan kepada kita, menyuburkan dari kita, menambah, meningkatkan, memperkokoh tentang nilai daripada takwa itu sendiri. Sungguh sebetulnya Al-Quran ini adalah telah mengajarkan kepada kita agar kita bertakwa. Ramadan ini telah dijadikan oleh Allah sebagai arenanya agar kita terbiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia, negara yang kita cintai ini, sebenarnya adalah demikian pula mendambakan agar bangsanya, agar warganya itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar kita ya tahun 1945, walaupun telah diamandemen, dalam pasal 31 ayat 3 itu ada pernyataan bahwa pendidikan kita di Indonesia pun itu adalah menitik beratkan pada kalimat takwa ini, bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah harus berusaha untuk dapat meningkatkan keimanan. Itu yang pertama. Kedua adalah untuk meningkatkan ketakwaan, dan itu yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan serta ya, akhlak yang mulia. Nah, diharapkan kalau iman, kalau takwa, kalau akhlak sudah ada, ya sudah terwujud, sudah tertanam, sudah terdidikkan, sudah tersampaikan, sudah tercitrakan ke dalam generasi muda bangsa Indonesia, baru diharapkan negara ini disebut
negara yang bangsanya cerdas. Ikhwatul iman, berarti kalau bangsa Indonesia belum beriman dengan sebenarnya, bangsa Indonesia belum sampai kepada derajat takwa yang benar, bangsa Indonesia akhlaknya masih carut marut, masih belum terpuji, masih tercela, ini merupakan bagian daripada kewajiban pendidikan kita di Indonesia. Artinya di dalam undang-undang disebutkan bahwa bangsa Indonesia ini kalau imannya rendah, kalau takwanya rendah, kalau akhlaknya tidak mulia, maka berarti bangsa ini adalah bangsa yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau dari sisi wawasan keindonesiaan, kita sebagai warga Indonesia sebetulnya adalah perlu berbangga bahwa negara kita ini sebetulnya cinta terhadap keimanan, cinta terhadap ketakwaan, dan cinta terhadap akhlak mulia. Dan kalau seandainya realitas pada kehidupan nyata hal ini belum terjadi, itu artinya adalah bahwa perjuangan kita belum terputus, masih terus untuk kita lakukan. Dan ikhwatul iman, itu adalah masih merupakan realitas bahwa kita masih membutuhkan upaya gigih yang terus menerus dari segala pihak yang ada di negara ini agar bangsa kita, terutama generasi muda, memahami betul tentang iman itu apa, tentang takwa itu apa, tentang akhlak mulia itu apa, lalu berikutnya menjadikan semua itu menjadi karakter dalam kehidupannya sehingga bangsa ini cerdas. Sebab kalau tidak begitu, dinyatakan dalam undang-undang bangsa ini belum cerdas, bahkan tidak cerdas, atau malah bisa jadi bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada bahasan kita tentang Ramadan dan takwa. Sebetulnya Ramadan itu adalah mengkondisikan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Artinya adalah bahwa dengan hadirnya bulan Ramadan sebetulnya mendukung, membantu, mendidik bangsa Indonesia ini untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu pantas dan merupakan keharusan kalau negara itu adalah harus mendukungnya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, takwa yang akan kita bahas ini pertama kali kita harus pahami apa yang dimaksud dengan takwa ini. Di dalam undang-undang dasar, di dalam undang-undang dan berbagai tempat kita pasti akan menemukan kalimat takwa. Ya. Apa takwa itu sebetulnya? Takwa itu adalah bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi etimologis atau dari sisi kamus, maka sebetulnya seperti kita yang sekarang kita lakukan tiap hari ini, ya, namanya lockdown itu. Bahkan work from house itu artinya adalah termasuk takwa juga sebetulnya, karena dia adalah merupakan upaya pencegahan dari COVID-19. Nah, takwa itu juga mengakar dari kalimat itu, bahwa takwa itu artinya adalah berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, atau takwan, atau tuqan, atau ittiqaan. Semua itu artinya adalah bermakna antara lain bisa bermakna menjaga, hifdzun, bisa bermakna tahsinun atau pembentengan, atau bisa bermakna yang disebut dengan memperbaikan, sianatun. Itu adalah bermakna dari sisi bahasa. Jadi kalau kita bertakwa itu, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, artinya bahwa kita sedang berusaha membuat jarak antara kita dengan murka Allah SWT, antara kita dengan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadilah kita terpisah, tidak menyatu, tidak membaur, ya, dengan hal-hal yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah,
atau hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam murka Allah SWT, atau kita sendiri terlindung dari murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, itu sebetulnya hakikat dan daripada makna takwa yang bisa secara umum bisa dipahami. Nah, ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu maka takwa ini harus dipahami dengan sebenarnya, bukan sekedar takwa lalu ada yang menyingkat T-nya apa, A-nya apa, sampai W-nya apa dan A-nya apa lagi. Bukan itu. Yang ilmiah itu adalah kembalikan makna takwa itu kepada asal maknanya. Dan tadi saya katakan bahwa takwa itu adalah artinya bisa menjaga, artinya adalah bisa melindungi, artinya adalah bisa memperbaiki, artinya juga bahkan bisa bermakna waspada. Namanya hazar. Ya. Seperti misalnya Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, mat taqwa, begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bin Ka'ab itu menjawabnya, kata beliau, ama salakta tariqan dza syaukin, wahai Amir Mu'minin, pernahkah Anda berjalan di jalan itu banyak durinya? Ya, begitu. Lalu kata Umar bin Khattab, memang kenapa? Kata beliau, kemudian dijawablah oleh beliau dengan mengatakan, syammartu yadi, aku sing-singkan dengan baju. Artinya adalah ilustrasinya takwa itu banyak duri di jalan. Dalam perjalanan hidup kita ini, itu adalah di jalannya bisa dipastikan penuh dengan duri. Nah, gitu. Durinya itu adalah berupa apa? Berupa rambu. Berupa bahwa ini adalah merah, ini adalah kuning, ini adalah hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah, kita harus pandai mana menginjakkan kaki kita sehingga boleh karena di hijau. Hati-hati karena adalah kuning dan merah, berarti kita tidak boleh mencobanya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, dalam perkara takwa ini ternyata kalau menurut Al-Imam Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat, ada kata yang paling penting di ujungnya, bahwa kata beliau takwa itu sebetulnya kamu berusaha untuk menghindarkan diri agar kamu tidak terjelembab dalam dosa. Begitu. Bahkan disebut di situ bahwa kata beliau juga tinggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang dibolehkan pun harus hati-hati. Jadi ada 3 kriteria, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, dan ada yang diperintah. Nah, kita di dalam hidup ini harus cermat di dalam memilih dan menentukan sikap. Terlebih dahulu kita harus tahu tentunya bahwa ini adalah diperintah sehingga harus dikerjakan, tidak perlu ragu. Ini adalah dilarang, berarti tinggalkan, tidak boleh ragu. Ada sesuatu yang mungkin dia adalah disebutnya boleh karena tidak jelas larangannya, tidak jelas perintahnya, tetapi harus hati-hati karena kalau kita berbanyak dalam perkara itu bisa jadi kita terjelembab dalam perkara yang tidak boleh. Nah, karena itu ikhwatul iman, takwa itu adalah seperti itu. Ya, jadi kalau saya pernah sampaikan bahwa bagaimana takwa menurut Ali bin Abi Thalib, bagaimana takwa menurut Abdullah bin Mas'ud misalnya, dan seterusnya, apa yang saya sampaikan tadi adalah nuansa baru ataupun definisi lain dari takwa yang juga harus kita serap dengan baik. Bahkan kalau menurut saya ada definisi yang sangat-sangat universal dan sangat mencakup, ya kalau dalam bahasa Arab disebutnya dengan jami'un mani'un, yaitu yang disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar ya, di dalam kitab beliau namanya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa diartikan bahwa takwa itu ya oleh salah seorang tabi'in bernama Talq bin Habib. Kata beliau bahwa takwa itu ada 2 jalur. Ada 2 jalur. Pertama adalah jalur namanya ta'ah. Dan yang kedua ada jalur namanya maksiyah. Nah, bagaimana jabarannya? Kata beliau, coba Anda perhatikan. Ya, dan mari kita perhatikan.
yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Apakah kita berada di salah satu atau justru nginjak kadang-kadang dua-duanya? Mana yang lebih dominan ya, dalam hidup kita? Kata beliau, takwa itu adalah taatullah. Ada unsur satu kata, taatullah. Kamu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bukan hanya begitu. Taat kepada Allah itu menurut siapa? Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang kita taat, ya, takwa, akhlak mulia. Tapi menurut siapa? Sebagai muslim, sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kriteria taat itu jelas. Kata beliau, taatullah atau antuti Allah ala nurin minallah, ala di atas nur, cahaya, minallah dari Allah. Maksudnya cahaya dari Allah apa? Itu yang disebut dengan Al-Quran, itu yang disebut dengan wahyu, yang disebut dengan Al-Quran, yang disebut dengan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita pahami dulu dua ini, satu, taat kepada Allah. Cara taat kepada Allah itu, dalam pelaksanaan kita taat kepada Allah itu, harus sesuai dengan pedoman dan cahaya, penerangan, bimbingan, arahan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah sampai di sini, kalau dia taat pada Allah katanya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka belum takwa. Ya, karena apa? Beliau ini satu paket, satu kesatuan. Lalu kata beliau, tarju sawab Allah. Dan kalau kamu sudah lakukan proses, ya, proses yang sudah kalian lakukan, yaitu ala nurin minallah. Bicara kita ala nurin minallah. Berpikir kita ala nurin minallah. Bersikap kita, bertindak kita ala nurin minallah. Nah, begitu. Maka berikutnya, bolehlah Anda, patutlah Anda untuk mengatakan tarju sawab Allah. Anda berharap bahwa Allah memberi Anda pahala. Sawabun. Dan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran itu adalah berkali-kali kalimat sawabullah wa ma indallah, ya, bahwa pahala dari Allah itu adalah lebih baik, dan tentu ini adalah bisa dipastikan. Nah, ini namanya takwa, tapi baru satu jalur, ikhwatul iman. Kedua, kata beliau, wa antatruka ma'siyatullah. Kamu tinggalkan maksiat kepada Allah itu, tinggalkan. Namanya tinggalkan itu jangan dekat-dekat. Sesudah firman Allah, la taqrabu az-zina. Jadi jangan kan mengerjakan, dekatnya aja nggak boleh. Orang perintahnya adalah meninggalkan kok. Ya, antatruka ma'siyatullah. Lalu berikutnya, bagaimana caranya kita bisa terhindar dari maksiat Allah itu? Caranya bagaimana? Dengan apa kita tahu itu adalah kita terhindar itu? Kata beliau, ala nurin minallah. Sama seperti yang pertama tadi. Berarti kita meninggalkan maksiat itu bukan ketentuan kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri, bukan aturan kita sendiri. Ada aturannya. Anda disebut maksiat atau Anda disebut taat jika sesuai dengan prosedur yang Allah sudah turunkan. Namanya ala nurin minallah. Kalau tidak sesuai dengan ini, Anda bukan takwa. Menurut beliau, Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Lalu, kalau orang sudah berusaha menghindarkan diri dari maksiat Allah sesuai dengan pedoman yang berasal dari Allah, baru layak di situ adalah takhafu iqaballah. Kamu takut akan hukuman Allah, akan balasan buruk dari Allah, akan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang misalnya bermaksiat, lalu tiba-tiba dia mengatakan takut Allah menghukum dia, itu nggak klop, ya, nggak matching. Yang matching itu dia tinggalkan dulu maksiat pada Allahnya, lalu turuti, patuhi tuntunan dari Allah itu, baru layaklah dia mengatakan, aku berharap kepada Allah agar Allah menghindarkan uqubah, menghindarkan bala, menghindarkan bencana, menghindarkan azab dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat.
Ikhwatul iman, takwa ini kalau kita pahami dengan cara seperti ini, maka silahkan ya. Kita ini seperti apa derajat takwa ini? Kalau misalnya kita punya speed sampai dengan 100, berarti kita ini berada di level yang mana? Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, menurut saya definisi takwa yang dikemukakan oleh beliau Talq bin Habib ini adalah termasuk definisi yang sangat universal dan betul-betul fokus kepada sesuatu yang harus kita semua berintrospeksi sehingga sampai kepada derajat namanya takwa. Jadi kalau kita bertakwa, silakan. Tadi koridornya itu gampang. Anda taat pada Allah, lalu perhatikan bahwa taat Anda itu adalah sesuai dengan cahaya dari Allah, dan berikutnya adalah Anda patut, tidak malu, ya, tahu diri lah kalau berharap untuk Allah balas itu. Sebaliknya Anda hindari maksiat pada Allah SWT, jauhi, tinggalkan, dan caranya sudah Allah juga jelaskan, ala nurin min Allah. Baru setelah itu Anda dianggap wajar kalau Anda tidak ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau ingin dihindarkan dari bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Ramadan, kembali ke Ramadan, itu adalah menanamkan kita untuk seperti itu. Kita dalam berRamadan itu diajarkan, dibiasakan, ditumbuhkan, diperkokoh oleh Allah SWT untuk bagaimana kita bisa merefleksikan makna seperti itu. Bagaimana tidak? Ya, kita misalnya kata Allah harus saum, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bergaul suami istri di siang hari. Sami'na wa ata'na. Itu namanya taat. Kata Allah SWT, malam hari kamu lakukan qiyamul lail, ya. Qiyamul lail, dan itu khusus bulan Ramadan. Ya, kalau bulan selainnya adalah disebut qiyamul lail juga, disebut tahajud juga. Tapi kalau bulan Ramadan disebut dengan qiyamul Ramadan, seperti hadis Rasulnya, man qama Ramadana, berarti qiyamu Ramadan. Dan orang kita menyebutnya dengan tarawih. Ya, nanti kita bahas khusus dengan masalah tarawih. Tapi intinya adalah bahwa kita melakukan qiyamu Ramadan imanan wahtisaban, dan itu adalah namanya takwa karena kita mengerjakan taat dan aturannya sudah jelas. Lalu berikutnya, nanti kalau kita datang misalnya, ini contoh-contoh saja. Kalau kita misalnya adalah datang kepada terkait dengan zakatul fitr misalnya. Ternyata bahwa kita harus mengeluarkan zakat fitrah walaupun anaknya itu belum lahir ke dunia. Dia adalah sudah hidup, sudah ditiup nyawa, tapi belum lahir. Tapi kata Rasul harus dizakati. Sami'na wa ata'na. Itu namanya ketaatan. Kemudian kata Rasulullah SAW, kamu beritikaf 10 hari terakhir. Kamu cari keutamaan malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Sami'na wa ata'na. Kamu sholat Idul Fitri, siap, sami'na wa ata'na. Itu namanya ketaatan, ikhwatul iman. Contoh-contoh itu jelas memberikan penekanan kepada kita bahwa Ramadan itu mengajarkan ketaatan. Kalau kita tadi dengarkan definisi daripada Talq bin Habib, itu adalah praktek daripada ketaatan. Dan kemudian kalau meninggalkan maksiat, maka tidak boleh dekat-dekat. Ya, kalau tahu bahwa di situ ada bisa menyeret kita, mengajak kita, menggiurkan kita untuk kita terjelembab dalam maksiat, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh mendekati minuman, tidak boleh segala macam, tidak boleh melakukan yang disebut dengan muqaddimat. Karena apa? Karena itu adalah mendekatkan diri. Nah, ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Karena itu maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sungguh tidak bisa dipisahkan. Jika kita masuk bulan Ramadan, kita sebetulnya diajari, dibiasakan, dikokohkan tentang makna takwa ini. Nah, ikhwatul iman, kalau kita lihat, ya, kalau kita kembali lihat, maka takwa ini adalah akan lebih bersemangat lagi tumbuh dari dalam diri kita, karena takwa itu adalah iman. Di dalam Al-Quran, Allah terkadang mengatakan, in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman pada Allah, maka bertakwalah kalian. Berarti takwa adalah eksistensi iman. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, dia harus bertakwa kepada Allah. Dan orang yang
bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum tuflihun. Berulang-ulang ya, sampai tidak kurang dari 10 kali la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan sering sekali barangkali kita lewat pada telinga kita bahwa bertakwa kepada Allah itu solusi. Kata Allah SWT, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al min amrihi yusra, Allah akan berikan pada dia adalah perkaranya menjadi mudah. Dan sebelumnya Allah SWT berikan kepada kita bahwa kita akan diberikan oleh Allah makhraj, ya. Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan makhraj. Makhraj itu artinya jalan keluar, solusi. Dan kata Allah SWT, wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam ayat berikutnya adalah Allah firmankan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu, oleh Allah diberikan jalan keluar. Dua, oleh Allah diberikan rezeki. Tiga, dijadikan perkaranya menjadi mudah. Bukankah itu semuanya solusi bagi kita? Apakah sebagai pribadi, apakah di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam bangsa, apalagi sekarang yang semakin berat beban masalah. Mungkin bukan sekedar negara, dari mulai individu saat ini dengan hadirnya corona di tengah-tengah kita, itu adalah negara pun akan termasuk mempunyai beban yang sangat berat sekali. Ikhwatul iman, di satu sisi kalau kita bahas tentang sebabnya, itu sebetulnya karena kita kurang bertakwa. Kita baru pandai bertakwa. Tetapi kalau dilihat dari koridornya Talq bin Habib tadi itu, barangkali kita bisa ukur sendiri sampai di mana sebetulnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kita orang yang beriman, yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, takwa itu solusi. Takwa itu memberi kita optimis. Takwa kita itu adalah membuat kita berpeluang masuk surga. Berapa kali dalam Al-Quran Allah sediakan bahwa orang bertakwa surga, orang bertakwa surga. Ya. Jadi artinya adalah bahwa di dunia kita adalah diberikan oleh Allah itu sebagai namanya urbun, namanya balasan yang segera di dunia. Ya. Dan itu adalah sebentar saja karena dunia ini adalah usianya sebentar. Tapi setelah dunia ini ada sesuatu yang abadi. Nah, di saat itulah hasil jerih payah kita dari takwa ini Allah akan berikan kepada kita. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu tidak patut bagi orang yang beriman kepada Allah SWT untuk ragu bahwa bertakwa kepada Allah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru bertakwa kepada Allah itu adalah menjadi solusi bagi individu, solusi bagi keluarga, solusi bagi masyarakat, dan solusi bagi bangsa dan negara. Ya. Jadi kita saya garis bawahi bahwa kalau kita ingin keluar dari kemelut, kalau kita ingin keluar dari masalah, jangankan masalah satu, masalah yang multi, disebut dengan multidimensi, juga takwa solusinya. Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah itu datang menghampiri kita, itu adalah tinggal koreksi saja sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa takwa ini sedemikian prospeknya tetapi belum hadir di tengah-tengah kita dengan sesungguhnya. Ya, ini antara lain adalah karena kemaksiatan dibiarkan untuk tumbuh, untuk berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru, terutama di negara kita. Ya. Banyak sekali kemungkaran dalam mulai riba, mulai zina, dan seterusnya, termasuk khamr dan seterusnya. Dosa besar itu yang diabsen lebih daripada 70 oleh Al-Imam Az-Zahabi, itu kalau kita sensus satu persatu, semuanya ada seabrek-abrek di tengah-tengah kita. Nah, karena itu maka wajar juga sedemikian berat Allah SWT timpakan musibah kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mumpung bulan Ramadan,
Ya, nanti kita bahas tentang taubat. Tetapi mumpung bulan Ramadan, mari saya mengajak diri saya pribadi dan semua kita di bulan Ramadan yang mudah-mudahan Ramadan ini adalah membuat kita berbekas, ya, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bertakwa. Nilai takwa itu mulai dari bulan Ramadan. Jadi satu adalah karena kemungkaran itu terjadi ekspansi sangat agresif, ya. Sementara yang ma'ruf, yang baik-baiknya itu adalah justru terjadi, bisa jadi adalah justru yang ada terkesannya itu adalah taswih. Taswih itu adalah pencorengan. Di nilainya itu adalah pencibiran atau negatif atau suram atau buruk, bahkan sampai dengan ada kata namanya dikriminalisasi, dipersekusi dan seterusnya. Kalau ini adalah terjadi terus menerus, maka bisa jadi hukuman Allah SWT tambah hari, bukan tambah diangkat, tetapi tambah Allah berikan beban berat pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu adalah kisaran apa yang menyebabkan takwa ini kurang berwujud. Nah, kalau kita berbicara tentang solusi, ya, solusinya adalah mungkin yang tidak boleh kita luput, ya, bagi para orang tua ataupun bagi para pendidik khususnya, ini terpulang kepada kewajiban kita dalam mendidik generasi kita. Hari ini adalah hasil didikan orang-orang di masa lalu. Jazahumullahu khairan, sehingga mengajarkan kita sampai dengan seperti ini. Tetapi kalau kita menghadapi masa depan, maka kita sekarang harus berpikir serius bagaimana agar bangsa Indonesia, generasi muda Indonesia itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berakhlak mulia, sehingga mereka benar-benar cerdas. Cerdas memihak kepada dirinya, tidak memihak kepada orang yang merusak dirinya. Cerdas kepada bangsanya, tidak memihak kepada orang yang akan merusak bangsanya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, bertakwa itu adalah karena dia adalah proses dan bisa jadi adalah hasil daripada pendidikan. Maka dari itu pendidikan menjadi tonggak utama supaya bangsa ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah perlu juga untuk kita pikirkan bersama bahwa takwa itu perlu contoh. Takwa itu perlu figur. Gagalnya pendidikan itu antara lain adalah karena tidak adanya qudwah. Figurnya krisis. Siapa yang mau dicontoh? Orang-orang yang bisa jadi menjadikan mereka sebagai pemangku amanah, menjadi pemutus perkara bagi berbagai nasib bangsa ini. Tetapi karena mereka dia tidak ingat bahwa apa yang dia pikul itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dunia telah andil besar dalam merusak generasi. Karena apa? Karena dia tidak patut untuk menjadi qudwah, tidak patut untuk menjadi orang yang dijadikan figur di dalam hidup pada orang-orang apalagi yang milenial. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, itu adalah kedua. Dan ketiga adalah agar takwa kepada Allah ini adalah bisa terwujud, maka harusnya ada keadilan. Tidak boleh selalu berada dalam kesan yang dibiarkan, yang dimaksud dengan misalnya kalau ke atas tumpul, kalau ke bawah tajam. Itu adalah akan merusak bangsa. Begitu kata Rasulullah SAW, bahwa umat-umat terdahulu itu, Bani Israel zaman dahulu itu, Allah ambrukkan, Allah amblaskan, Allah rendahkan mereka dengan berbagai kehinaan adalah karena mereka, kata Rasulullah SAW, kanu idza saraqa fihimus syarif lam tuqta' yaduhum. Apabila yang mencuri itu adalah orang yang syarif, orang yang punya kedudukan, dibiarkan. Kalau ada mungkin dari kalangan pejabat yang korupsi, malah mereka jadi artis. Tapi kalau ada orang yang dia sederhana, orang yang biasa, lalu dia mencuri, maka seperti kata Rasul, idza saraqa fihim ad-dha'if qata'u yadahum. Apabila mereka mencuri, mereka potong
jangan mereka yang mencuri itu. Artinya kalau ke bawah tajam, tapi kalau ke atas tumpul. Ini adalah menyebabkan bangsa ini semakin hari semakin terpuruk. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Artinya kalau kita ingin menjadi bangsa yang bertakwa pada Allah, adalah pendidikan sangat penting dan menentukan. Yang kedua adalah bawa contoh, lagi-lagi contoh, karena Rasul itu berhasil karena contoh. Dan yang ketiga adalah tegakkan keadilan. Insya Allah ta'ala bangsa ini akan beriman, bangsa ini akan bertakwa kepada Allah, bangsa ini akan menjadi orang yang berakhlak mulia, bahkan cerdas, insya Allah ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, Ramadan itu adalah benar-benar menancapkan nilai takwa ini kepada kita. Kalau kita tidak merasa, itulah karena kita kurang menyelami, kurang memahami, kurang menghayati. Apa yang tadi saya sampaikan itu adalah merupakan simpul-simpul yang harus kita pikirkan, bahwa Ramadan itu telah menanamkan pada kita ketakwaan. Hanya saja kita belum bisa mempraktekkan itu, mengimplementasikan itu dalam hidup kita, sehingga takwa baru sampai di batas slogan. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, dan kita semakin oleh Allah SWT diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita selalu berada di atas jalan yang lurus, dan kita menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.